Publik masih saja menunggu keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap kembali kasus Bank Senturi yang merugikan uang negara sebesar 6,7 triliun rupiah. Kasus yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Budiono ini diminta agar segera dimeja hijaukan. Bahkan saat itu DPR sempat membentuk Pansus Senturi dan memanggil sejumlah pejabat era pemerintahan SBY, termasuk Budiono, dimintai keterangan. Lawan politik SBY menduga duit sebesar 6,7 triliun rupiah tersebut mengalir ke pemenangan SBY Budiono di Pilpres 2009. Kemudian pada tahun 2018 silam, seperti dikutip dari berbagai media online, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK agar menetapkan status tersangka untuk Budiono yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, mantan Deputi Gubernur BI Mulyaman Dehadat, dan mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan Raden Pardede. Putusan tidak hanya berlaku untuk ketiga orang itu saja, namun juga beberapa nama-nama pejabat bank sentral lainnya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP dan pemberian bailout untuk Bank Senturi yang sudah menyeret Budi Mulya sebagai terpidana. Perintah pengadilan itu disampaikan Hakim Tunggal Effendi Mohtar dalam putusan pra-peradilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia kepada KPK dengan nomor gugatan pra-peradilan nomor 24-Pit-Prap-2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada yang menilai isi putusan tak lazim untuk sebuah gugatan pra-peradilan. Pada salah satu butir putusan, hakim memerintahkan KPK selaku termohon untuk menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono beserta pihak-pihak lainnya sebagai tersangka. Seperti apa isi lengkap putusan ini? Berikut dikutip kompas.com dari putusan.mahkamaagung.go.id. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Senturi dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Budiono, Mulyaman Dehadat, Raden Pardede, dan kawan-kawan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya, atau melimpahkannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. 3. Menolak pemohon pra-peradilan untuk selain dan selebihnya. 4. Membebankan biaya perkara kepada termohon sebesar nihil 6 kali ajukan gugatan. Koordinator MAKI Bonyamin Saiman mengatakan, MAKI sudah 6 kali ajukan pra-peradilan terkait kasus Bank Senturi. Gugatan ini diajukan karena KPK dinilai belum mengusut tuntas kasus ini. Nah, apa jawaban SBY terkait kasus Bank Senturi? Mengutip yang diposting kontan.co.id pada tahun 2014 silam, SBY menjelaskan kebijakan Budiono yang kala itu sebagai Gubernur Bank Indonesia dengan memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek tidak bisa disalahkan. SBY beralasan kebijakan menggelontorkan dana hingga 6,7 triliun rupiah tersebut memang sudah seharusnya dilakukan. Karena jika tidak, perekonomian Indonesia bisa mengalami krisis. Selain itu, polisi memang tidak bisa diadili karena akan sulit untuk memutuskan polisi, ujar SBY. Dalam kesempatan itu pula, SBY juga bilang,
tidak dihubungi oleh Budiono maupun Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani, terkait keputusan tersebut. SBY mengaku ketika mengambil keputusan FPJP, dirinya tengah menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT APEC dan G20 di Washington DC. Tapi Budiono dan Sri Mulyani sudah meminta persetujuan Wakil Presiden saat itu, Yusuf Kala. Menurut SBY, keputusan Budiono tidak menjadikan cacat hukum. Oleh karenanya, SBY minta agar kasus Bank Senturi tidak dipolitisir. Sementara itu, seperti ditulis liputan6.com, Budiono menjelaskan kebijakan yang diambil pemerintah kala itu dimulai dengan menyelamatkan Indonesia dari rangkaian krisis ekonomi global, termasuk ketika itu mempertahankan Bank Senturi. Sebab apabila tidak diselamatkan, maka Bank Senturi akan memiliki resiko sistemik pada perbankan lainnya. Menurutnya, pada masa itu keputusan yang diambil pemerintah dalam mempertahankan Bank Senturi bukan tanpa pikir panjang. Itu salah satu kebijakan terbaik. Budiono menambahkan, pada saat mengambil keputusan tersebut juga dilakukan secara terbuka dan transparan. Bahkan bisa dilihat ketika rekaman video yang telah beredar di masyarakat tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui keputusan bersama. Saat itu, kata Budiono, pertimbangan yang dilakukan Bank Sentral maupun Komite Stabilitas Sistem Keuangan karena melihat banyak perbankan yang tutup bisa menjadi masalah serius bagi perekonomian bangsa. Saya pengalaman beberapa puluh tahun di pemerintahan. Saya merasa ini perlu kita tangani serius. Situasinya sangat serius dan waktu itu kita pikirannya satu. Jangan sampai ekonomi Indonesia jeblok lagi seperti 1997 hingga 1998 karena biaya ekonominya besar, pungkasnya. Namun demikian, ia menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Kalau mengenai aspek hukum, saya menyerahkan semuanya kepada penegak hukum dan saya sepenuhnya percaya pada kearifan beliau-beliau, tandasnya. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.